Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta perkuliahan Pasca Sarjana UIN Antasari, jurusan Prodi lebih tepatnya, Prodi Hukum Keluarga. Hari ini kita akan menyajikan sesuatu yang agak berbeda di perkuliahan kali ini di semester genap, khususnya untuk mata kuliah Sosiologi Hukum. Bersama saya sudah ada dosennya, yaitu dosen yang akan selama semester genap ini akan memberikan materinya, yaitu Bapak Dr. Saifuddin SHMH. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Diana. Era virtual, Yes. tampilan kuliah pun harus berbeda. Iya. Kadang-kadang ada juga yang menggunakan semacam webinar. Betul. Tapi ada problem juga di situ Ya, ya. sih. Kadang-kadang mungkin sinyalnya adalah macam-macamnya. Tapi mungkin sekali-kali akan ada kuliah live seperti itu. Iya, Pak? Diana, memang kita akan kombinasi ya, Oke. karena yang kita katakan juga proses pembelajaran sekarang ini kan bisa saja sebenarnya juga menggabungkan antara online dengan offline. Tetapi yang menjadi tantangan besar di kita di perguruan tinggi, khususnya yang di program studi hukum keluarga ini juga bagaimana kemudian kita mengkombinasi itu ya agar semua mahasiswa bisa tetap mengikuti dengan baik seluruh mata kuliah yang dijadwalkannya, yang diprogramkannya pada semester ini. Dan tantangan kita sebenarnya merubah ya toolnya, alatnya, bagaimana yang biasa kita tatap muka di kelas ya kan, memberikan materi pelajaran itu, kemudian ini kita rubah di dunia virtual. Nah, hari ini kita coba mulai dengan konsep Jadi wajah dosennya tetap kelihatan. Gitu ya, materi kan ada yang untuk meminimalisir problem dengan sinyal segala macam hanya voice, hanya tulisan. Nah ini lengkap, ada personnya kelihatan, tapi nanti untuk komunikasinya mungkin menggunakan fitur lain ya Pak? Yes, jadi kita kombinasi ya. Yang pertama nanti mungkin bisa pakai Google Classroom kita, karena di situ sifatnya berarti kita ya katakanlah mengetik ya seperti yang di WhatsApp ya, tetapi dia lebih tertata rapi di situ, karena kalau itu kotanya tidak terlalu banyak makan ke mahasiswa kita. Nah, tapi di dalam program pasca sarjana ini memang juga tingkatan mahasiswanya relatif lebih baik, sehingga juga kita akan kombinasi dengan nanti bisa menggunakan Zoom juga, bisa menggunakan Google Meet juga untuk bertatap muka. Nah, di samping ya yang lagi WA Group mungkin Pak bisa. Ya, WA Group salah satu, cuman di WA Group itu kelemahannya kita tidak bisa memantau aktivitas mereka, tidak terstruktur. Tetapi kalau di Google Classroom itu bisa lebih terstruktur, kita bisa memantau mereka. Nah, jadi kita mulailah dengan beberapa model yang online ini pada hari ini, Diana. Inilah bedanya ketika dosennya adalah orang media juga. Jadi selalu memadukan antara audio visual, nggak cuma melulu. Betul ya, Diana. Tapi memang kuliah harus menarik sih Pak. Yes, sekarang ini. ya Diana, karena memang kalau pada saat kita masuk di dunia virtual itu kan kita sering katakan bahwa kita masuk sepertinya dalam sebuah tayangan. Dan maka memang yang harus diperlukan pertama memang mindset mahasiswanya ya, baik di program strata 1, strata 2, strata 3 yang kita sebut dengan kemandirian belajar. Karena kan mereka bisa di rumah bisa pakai smartphone kan. Nah, smartphone itu kan godaannya berat nih, mau ke media sosial atau mau kuliah kayak gitu ya. Atau kalau lagi di kosan sambil masak mie. Iya kan. Jadi ini menjadi menarik. Ini adalah sebuah dedikasi dari Pak Saifuddin untuk seluruh peserta ajar ya di semester genap ini agar lebih menarik. Tadi selain menarik apa yang visualisasinya dan juga nanti bentuk-bentuk perkuliahan. Kontennya sih Pak, sosiologi hukum. Diana. Semenarik apa sih materi yang akan disampaikan? Karena sekarang menarik itu menjadi penting loh Pak. Selain ilmu dan SKS-nya menarik itu menjadi penting. Diana, memang pada saat kita memberikan kuliah ya, dan alhamdulillah yang dipercayakan kepada saya di semester ini yang disebut dengan mata kuliah sosiologi hukum di program studi hukum keluarga ini, memang pertanyaan yang seperti Diana sampaikan tadi adalah pertanyaan awal, what is the sociology at law itu? Jadi apa sih sebenarnya sosiologi hukum itu ya? Saya SSS gitu. Jadi itu yang pertanyaan mendasar kan, biasalah pada saat orang mau masuki satu rumah, orang pengen tahu sih rumah itu rumahnya apa kan, sesungguhnya gambaran tentang rumah itu. Ya begitu juga lah di dalam konteks mata kuliah Diana, orang pengen tahu dulu secara umum ya, apa sih sebenarnya yang kita
kita akan pelajari di mata kuliah sosiologi hukum itu, dan bagaimana membuat menarik. Nanti kita coba semenarik mungkin ya, beberapa contoh, beberapa konsep ya. Tetapi sekali lagi Diana, pada saat di awal pertemuan tentu kita akan menyampaikan dulu nih kepada peserta kuliah kita di program Pascasarjana Hukum Keluarga UIN ini, materi apa sih sebenarnya yang mau kita pelajari. Istilah kita itu ini adalah rencana pembelajaran studi ya, atau katakanlah materi dasar yang menjadi rencana pembelajaran studi kita selama satu semester ini. Dan kita coba breakdown ya, Diana lah. SKS-nya berapa sih Pak ini? Ya, SKS-nya itu sebenarnya 2 SKS ya, Diana ya. Jadi seminggu berapa kali? Seminggu 1 kali kita ya, betul. Nanti kalau ada yang minta nambah gimana Pak? Ya boleh secara online juga. Kalau ternyata menarik. Oke Pak, jadi apa saja itu Pak selama? Ya, jadi kan dalam konteks sosiologi hukum ini kan pertanyaan orang yang mendasar kan, itu kan ada 2 kata tuh Diana, ada kata sosiologi, ada kata hukum di sana. Jadi kan sosiologi itu kan ilmu tentang masyarakat. Sedangkan orang bicara hukum kan ilmu tentang nilai di sana. Jadi yang menjadi pertanyaan orang mendasar tuh sebenarnya kok bisa digabung nggak ya antara sosiologi dan hukum ini? Nah, kenapa? Karena sosiologi punya karakter sendiri, Diana, sementara ilmu hukum juga punya karakter sendiri. Dan 2 ilmu ini tentu karakternya tuh bertolak belakang, Diana. Coba bayangkan, yang satu bicara tentang realitas sosial, yang satu bicara tentang fakta yang bisa diamati oleh indera kita. Kan orang bicara ilmu sosiologi itu kan dia bicara tentang perilaku manusia. Ya, perilaku kan bisa kita lihat, perilaku itu. Sementara pada saat orang bicara hukum, dia bicara tentang nilai, tentang value yang boleh dan yang tidak boleh di dalam kehidupan. Sehingga abstrak, yang satu konkret, yang kedua adalah abstrak. Loh, kok bisa digabung gitu ya? Dan biasanya berbeda di suatu tempat ya. Ada apa? Parameternya yang membedakan. Betul ya, Diana. Ya, istilah kita itu kan kalau dalam ilmu kimia apa ya yang tidak bisa? Kimia eksak semua ya, Pak. Kecuali ada anomali-anomali. Bapak Ibu, ini orang kimia mau belajar sosiologi hukum. Tapi kita kalau dibawakannya menarik, mungkin saya juga bisa jadi pakar itu. Iya sih Diana, kan pada dasarnya kalau kita bicara sosiologi ya, bicara tentang ilmu tentang masyarakat ini, yang kita lihat sekali lagi adalah perilaku masyarakat. Sesungguhnya memang banyak menarik orang ya, karena yang kita amati adalah perilaku. Nah, dari perilaku yang tertata, yang terstruktur, sampai perilaku yang juga disebut anomali tadi, ya, yang kita sebut dengan penyakit-penyakit sosial tadi, atau penyimpangan-penyimpangan sosial itu. Jadi kalau bicara itu kan berarti dia bicara mengamati kenapa sih orang itu lalu kemudian berperilaku seperti itu. Tentu orang melihat dalam satu struktur sosial. Dalam kajian-kajian sosiologi kita mengenal yang disebut dengan struktur sosial. Kita mengenal juga dengan stratifikasi sosial di sana. Kita mengenal juga tentang mobilisasi sosial di sana. Bahkan yang kita sebut dengan penghargaan sosial juga. Jadi dalam konteks itu maka akan sangat menentukan kehidupan di masyarakat kita. Sementara orang bicara hukum kan orang bicara tentang baik dan tidak baik di sana, bicara tentang nilai di sana, bicara tentang menjudgment di sana. Salah tidak perilaku baik yang tidak baik, yang salah, yang kemudian pada saat orang kemudian hidup di masyarakat, orang mengikuti nilai-nilai itu. Nah, pada saat itu lalu kemudian ingin digabungkan, itu diprotes oleh orang-orang sosiolog dan orang hukum sendiri. Lu jangan bawa-bawa sosiologi kepada hukum dong, nanti rusak. Karena apa? Karakter sosiologi itu dia hanya mengungkapkan fakta, dia tidak menilai. Ini loh perilaku seseorang, ini loh perilaku masyarakat. Iya, kita tidak akan menilai orang, tetapi kita mengungkapkan variabel-variabel yang ada dalam perilaku sosial itu. Sementara orang hukum tuh di kepalanya tuh benar salah, halal haram gitu ya. Ya, lalu ngejudge aja ya. Lalu ngejudge ya, itu pasti orang hukum. Kalau gitu jangan dibawalah ilmu sosiologi ke ilmu hukum. Begitu juga orang hukum. Wah, nanti rusak dong ya ilmu hukum kita kalau kita juga belajar sosiologi. Dari perdebatan itu nanti yang akan kita breakdown di dalam perkuliahan, ada satu irisan di mereka. Irisannya itu pada saat orang belajar hukum ya, dia melihat ada memang hukum itu di mana adanya. Hukum itu juga ada di masyarakat. Sementara orang yang belajar sosiologi ada gejala yang menarik nih loh. Kenapa orang kok bisa teratur? Kenapa pada saat berkendaraan orang harus di sebelah kiri, di sebelah kanan? Kenapa pada saat orang kemudian memerlukan sesuatu dia membeli dan kemudian membayar uangnya? Pada saat naik taksi dia juga membayar. Kok ada keteraturan? Keteraturan itu gejala apa ya? Itu gejala norma di sana. Nah, jadi mulai kesadaranlah di mereka akhirnya, oh kalau begitu ada irisan ternyata antara ilmu hukum dan ilmu sosiologi ini. Istilah saya itu Diana dan mahasiswa kita,
dia sebenarnya bergandengan tangan lah ya istilahnya kan. Diana pernah makan es campur? Iya Pak. Nah, ya itulah. Ya kan es itu kan kadang-kadang kalau hanya satu rasa juga kadang-kadang kita kurang mantap ya. Okay. Jadi menempati wadahnya sendiri. Iya. Gitu ya. Jadi ada irisan yang ingin bercampur sehingga menurut kita menjadi menarik lah. Itu diskursus awal pada saat orang kuliah sosiologi hukum adalah bicara tentang perdebatan antara ilmu sosiologi dan ilmu hukum ini. Boleh saja orang yang ekstrim berpendapat itu tidak bisa digabungkan, tapi harus diakui nanti ada irisan yang bisa menggabungkan dua disiplin ini. Itulah sosiologi hukum ya Diana. Ini menjadi menarik kalau saya ya yang awam ini Pak membayangkan ketika nanti kita akan membahas anomali-anomali, pasti Pak Saifuddin akan membahas contoh-contoh itu kan. Ketika perkembangan sekarang aja, kita dapat pandemi nih. Itu ada hal-hal yang berubah. Kemarin aja ribut soal bagaimana soal masker itu, pendisiplinan masker. Satu sisi itu ada berdampak, ini nanti ada soalnya mau dikasih pagar hukum tuh Pak. Kalau enggak katanya nanti kena denda. Satu sisi itu kan perilaku habit ya. Ini bisa jadi contoh. Sangat Diana ya dalam kajian-kajian sosial hukum itu termasuk yang dipelajari ya. Di yang keberapa Pak? Saya boleh ikut itu nggak? di Jangan-jangan saya tetap jadi hostnya ini. Ya memang ada di materi kita ya bicara tentang nanti sosiologi hukum. Sosiologi hukum itu kan dalam rumpun ilmu hukum itu dia masuk dalam kajian ilmu hukum empiris nanti. Oleh karena itu nanti satu sesi kita juga akan bicara di mana sih sebenarnya letak posisi sosiologi hukum itu dalam studi hukumnya. Oleh karena itu dia masuk dalam ranah yang kita sebut dengan ilmu hukum yang bersifat empiris itu. Jadi seperti ini Diana dan para mahasiswa ya, pada saat kita bicara ya nanti posisi sosiologi hukum dalam studi ilmu hukum, maka orang ada dua cara pandang di sana ya. Cara pandang yang pertama ya, orang melihat pemahaman kajian hukum itu ya dalam konteks yang normatif. Oleh karena itu ilmu yang muncul adalah ilmu hukum normatif. Nah, pada saat membedah ilmu hukum normatif, seperti ahli yang kita sebut seperti Brueging umpamanya, dia membagi 3 lapisan ilmu hukum itu. Dari filsafat hukum, teori hukum, sampai norma hukum, ya atau hukum positif biasa sering diistilahkan itu. Dan ke bawahnya itu yang kita sebut dengan praktek hukum. Sehingga itu kalau Diana melihat bagaimana hakim bekerja, polisi bekerja, jaksa bekerja, itu sebenarnya dia dalam kerangka praktek hukum, mencocokkan antara fakta hukum yang terjadi di masyarakat dengan norma hukumnya. Itulah yang kita sebut dengan praktek hukum. Nah, di bidang ilmu hukum normatif itu yang dikaji oleh mereka. Tapi sosiologi hukum beda Diana, karena dia adalah termasuk dalam konteks ranah ilmu hukum yang bersifat empiris. Maka pada saat kita mengkaji yang empiris inilah yang pertama kita melihat nanti ya, ilmu hukum itu dalam konteks yang empirisnya dia bicara tentang legal realism. Legal realism itu sebenarnya factual pattern of behavior. Jadi yang dilihat itu adalah pengaruh dari variabel-variabel seseorang pada saat seseorang itu salah satu contoh memutus perkara hukum. Nah, umpamanya Diana seperti ini ya kan. Ada satu kasus di dalam masyarakat kita ya kan yang sering dikritik lah oleh banyak masyarakat yang tidak memahami dalam konteks ilmu hukum yang bersifat empiris ini. Ada seorang hakim memutus perkara pencurian 6 bulan. Seminggu kemudian dia memutus perkara pencurian, dihukumnya 5 tahun. Diteliti, barang yang dicuri sama, elektronik, televisi umpamanya 21 in sama, barangnya sama, waktunya kapan? Juga di malam hari. Dengan cara apa? Masuk lewat jendela malingnya. Loh, tuh kenapa? Yang satu diputus 6 bulan, yang satu diputus 5 tahun. Itu ilmu hukum normatif tidak bisa menjawab lagi tuh. Ya, karena di sana hanya diatur pasal 362 KUHP, barang siapa mengambil barang orang lain yang bukan miliknya diancam dengan penjara maksimal 5 tahun. Ya, jadi kan bingung nggak? Yang bisa menjawab itu adalah factual pattern of behavior ini. Jadi yang dilihat variabel-variabel apa yang mempengaruhi seorang hakim pada saat dia memutuskan perkara itu. Ya, sama seperti Diana pada saat belanja ke pasar, variabel apa yang mempengaruhi pada saat memilih acil ini yang kemudian dibeli iwaknya, padahal banyak orang yang berjual iwak gitu kan. Dan di itu sana aspek-aspek yang di luar hukum itu sendiri itu tidak bisa dijawab oleh normatif. Ya, jadi kalau kita lihat ternyata bisa saja, oh ternyata setelah kita teliti
tadi malam sebelum memutus perkara rumah hakim dimasuki maling, besoknya emosi dia, wah ini kurang ajar. Jadi ada faktor itu dan itu mungkin saja terjadi. Dan itulah yang kita sebut dengan factual pattern of behavior itu. Kenapa? Ada variabel yang mempengaruhi. Dan variabel yang mempengaruhi ini dia bisa kita perluas lagi di bidang hukum keluarga juga seperti itu. Apa sih yang menentukan seseorang itu nanti ya katakanlah memilih jodohnya dalam proses rukun dan syarat perkawinan? Apa sih sebenarnya variabel-variabel yang mempengaruhi hakim pada saat memutus perkara perceraian? Perkara kemudian pembagian pembagian harta warisan, pengasuhan anak. Ya, itu yang paling sering ribut itu ya. Kan terkadang orang kalau melihat normanya aja ya seperti itulah norma, tapi kan jarang dilihat orang variabel-variabel apa. Nah, istilah kita di sini seorang hakim, kalau kita contohkan hakim yang sebenarnya tidak hanya hakim, bisa yang lain, itu kan juga manusia yang banyak sekali dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Dia memegang hukum memang untuk kemudian memutuskan, tapi apa yang ada di kepalanya pada saat memutuskan itu orang tidak tahu. Ya, banyak hal yang di dalam pikirannya itu. Termasuk desakan sekarang ini sosial media kan belum dihukum, orang sudah dihukum, bisa juga mempengaruhi mungkin ya. Sangat ya. Nah, itu yang kadang kita tidak paham ya. Kejadian-kejadian seperti itu. Orang tampak benar tetapi secara fakta hukum ternyata salah. Betul, ya. Masyarakat sudah kadung membela gitu. Diana, kan terkadang kita kan juga katakanlah sama seperti dalam konteks kehidupan kita keseharian kan, apa yang menjadi pertimbangan kita pada saat mengambil satu pilihan ya kan, di antara banyak pilihan itu kan kita sendiri yang tahu. Jadi kalau pada saat kita ingin menanyakan kepada seorang, lu kenapa kamu memilih dia, pada syaratnya sudah sama. Kalau dalam konteks hukum keluarga, nanti saya ingin punya pasangan yang umurnya sekian, yang cantik, di sini cantik juga macam-macam kan Diana ya. Mata gitu ya. Ya kan? Karena cantik bagi yang satu belum tentu cantik juga bagi yang lain jadi ya. Milihnya yang itu. Ya. Padahal kutuk. Itulah yang disebut dengan factual pattern of behavior. Apa sih sebenarnya yang mempengaruhi variabel apa pada saat seseorang itu mengambil keputusan? Di bidang hukum juga seperti itu. Kalau kita mengkaji, ada kenapa orang ini ditahan, yang suatu tidak ditahan. Kenapa yang satu penjahat dihormati, yang satu tidak dihormati. Kenapa yang satu dalam perkara perceraian kok bisa cepat diputus oleh hakim bercerai dan dapat pengasuhan anak, yang lain tidak. Tidak hanya hukum berperan di situ ya. Itu sama case-nya ya. Diana. Jadi itulah yang pertama yang nanti bisa dilihat. Yang kedua yang sebagaimana Diana katakan juga kami akan bahas nanti Diana secara detail adalah tadi kan bicara tentang pandemik kan, iya kan, bicara pandemik itu ya. Boleh dikata belum sekali Pak. Menghancurkan banyak hal katanya begitu. Tapi apakah benar itu juga kan? Ya, itu yang kita sebut dengan law and society Diana. Jadi ada keterkaitan, ada hubungan antara hukum dan masyarakat. Hubungan itu bersifat timbal balik. Jadi ada saling mempengaruhi antara hukum dan masyarakat itu. Baik dalam proses pembentukan hukumnya, ya kan istilah kita maka sering kita katakan masyarakat itu kan ingin tahu hukum itu berarti cerminan hukum itulah cerminan bagaimana kehidupan masyarakat di kita. Jadi nilai-nilai itu kan dibangun dari masyarakat itu sendiri. Nah, oleh karena itu kalau warna hukumnya A berarti di situ adalah warna masyarakat itu adalah A gitu ya. Oleh itu pada saat orang membentuk aturan pun ya orang dilihat tatanan nilai yang ada di dalam masyarakat itu. Oleh itu dalam memahami konteks hubungan hukum dan masyarakat inilah kita ada punya kesadaran setiap masyarakat itu berbeda hukumnya. Oleh itu pada saat orang bicara katakanlah hukum perkawinan di Eropa tentu akan berbeda dengan di Indonesia. Di Eropa orang menganggap perkawinan itu urusan pribadi. Kalau di sini orang menganggap urusan masyarakat, tidak hanya urusan pribadi. Kalau di sana orang istilahnya hidup bersama tanpa nikah itu dibenarkan, biasa karena memang pribadi dianggap ya mau gua gitu ya kan istilahnya di mereka. Kita di sini tidak bisa itu ya. Bisa dibawa ke pos hadir di sini. Itulah sosialnya main di situ ya. Ya, karena ada korelasi memang antara hukum dan masyarakat itu yang saling mempengaruhi. Sama seperti pandemik ya kan. Katakanlah pada saat orang bicara hukum itu kan dalam tataran-tataran di siang hari terang enak berjalan itu. Tapi suatu saat kalau kemudian penerangan itu padam. Ya kalau kita malam hari ada lampu ya lalu kemudian terang mudah bagi kita. Hukum juga seperti itu. Ini aturannya lu jelas tapi tiba-tiba padam.
apa yang Anda Dan lakukan saat tidak pandemi itu? diduga lagi ya. Yes. Oke. Disitulah lalu kemudian ada yang disebut dengan hukum kedaruratan di dalam konteks yang seperti itu. Maka hukum agama juga memandang ada yang darurat itu. Kondisi darurat itulah yang kadang-kadang bisa diperbolehkan dalam kajian hukum. Kalau begitu, hukum juga dipengaruhi oleh satu keadaan itu. Ya, jadi jangan berharap ya kayak kita dulu sekarang seperti sebelum pandemi. Oh, udah kita berjalan bebas tanpa masker. Itu berarti Anda bicara hukum sebelum adanya pandemik ini. Bicara tatanan nilai, tataran aturan hukum di era pandemik, Anda harus pakai masker untuk itu. Ya, kalau Anda keluar rumah, bahkan sudah beberapa kabupaten kota mulai mendesain denda sekarang ya. Dendanya macam-macam. Dari mulai cash money sampai ada yang hafalan surah. Betul. Ada yang suruh kerja sosial. Gitu, ya. Inilah yang kita sebut dengan law and society. Nanti akan kami breakdown di sana pengajarannya bagaimana sih sebenarnya korelasi antara hukum dan masyarakat itu yang tidak bisa dipisahkan sesungguhnya. Dan disitulah nanti salah satu letak kajian yang kita sebut dengan sosiologi hukum. Yang ketiga, Diana, pada saat orang bicara ilmu hukum empiris itu adalah yang kita sebut dengan law and book dan law and action. Hukum itu kan, Diana, ada dalam kitab, dalam buku, kalau ya kan? Harus saklek dalam buku aja, Pak ya. Iya kan? Tapi sering orang bicara ya, tapi kan yang dalam buku itu belum tentu seperti apa kenyataannya. Yang paling mudah biasanya saya memberikan contoh ke mahasiswa itulah pada saat kita berada di traffic light ya. Nah, coba bayangkan Diana, kita ada 3 warna tuh. Ada merah, hijau, kuning. Sambil ngetes Diana dan mahasiswa kita ya. Merah tandanya stop. Hijau tandanya boleh jalan. Kalau kuning hati-hati, tapi digas biasanya. Iya kan? Pengen cepat pulang ya, jadi secara normatif yang hati-hati itu perubahan antara merah ke hijau ada kuning itu ya, atau sebaliknya. Maka dalam implementasi aturan itu mestinya yang diinjak tuh rem. Ya, karena Anda sudah harus pelan-pelan di sana ya sampai di depan. Nah, tapi kemudian kenapa realitasnya, kenyataannya hukum mengatakan Anda injak rem, tapi kok malah ditancap gas? Berarti ada gap, ada kesenjangan di sana. Ada kesenjangan antara hukum dengan kenyataannya. Lalu diselidikilah di situ. Kenapa bisa ada kesenjangan itu? Ya, variabel-variabel apa yang mempengaruhi seseorang sehingga kok dia bukan menginjak rem tetapi juga gas. Umpamanya saja, wah ini Kak kalau di kita ilmu mumpung ya. Kuning itu mumpung ada kesempatan ya, itu biar kalau kata Agib berprasangka baik, kebelat katanya. Tapi itulah, jadi menariknya sosiologi hukum tuh bicara wilayah abu-abu ya, betul, bukan wilayah hitam dan putih kan jelas pakai bukunya aja. Tapi ketika bicara wilayah abu-abu itu yang menarik untuk jadi dilihat, itu yang terkadang di kita kan dulu irisan, kan, orang bilang dulu kan ketaatan terhadap hukum itu kalau bicara law and book dan law and action ini kan kalau ada aparat penegak hukum baru orang taat ya. Betul. Nah, sehingga suatu saat kalau gitu harus dihadirkan simbol penegak hukum. Lalu bikinlah patung polisi dulu kan pernah ada kita ya. Kuliah, ada yang masih ingat nggak ya kita dulu ya? Malam itu dikira benar polisi. Jadi langsung berhenti. Iya kan, itu sebenarnya disimbolkan ya. Ya, oleh karena itu. Asal jangan polisi tidur aja Pak. Nah, itu salah satu contoh lah ya, dalam konteks yang seperti itu. Begitu juga kalau kami di bidang hukum keluarga ini tadi mencoba law and book. Umpamanya gini, syarat untuk melakukan perkawinan itu usianya ditentukan di dalam undang-undang perkawinan kita. Tetapi di masyarakat masih ada orang kawin di bawah umur. Ada Pak, rame lagi. Nah, rame lagi. Undang-undang mengatakan perkawinan itu harus dicatat. Banyak yang nikah siri. Nah, menarik kan nih bagaimana? Dengan satu ilmu, Pak jangan Pak. Pemirsa, ada peserta kuliah jangan ya. Gitu. Tapi ini memang ada ilmunya dan ada aturannya ya, memperbolehkan harus itu. Kita jawab itu ya, harus kita jawab variabel-variabel apa yang menciptakan kesenjangan antara norma dengan kenyataan itu. Jadi itu ada gap, berarti ada kesenjangan, kita harus jawab. Sehingga orang kadang-kadang dalam satu penelitian law and book dan sini ditelitilah dia dari tingkat ekonominya, tingkat pendidikannya, apakah mempengaruhi, latar belakang kehidupan keluarganya, apakah mempengaruhi, itu diteliti semua. Sehingga bagi kita, oh gara-gara variabel inilah, maka dia kemudian tidak mentaati hukum.
Jadi nggak boleh ngejudge gitu Yes, aja ya. Diana, karena memang gitu, sosiologi hukum itu dia tidak menjudge, tetapi dia hanya menggambarkan fakta yang tujuannya sebenarnya nanti belajarnya kita menjadi wisdom, menjadi memahami ya kenapa itu terjadi ya. Oleh karena itu kalau orang belajar, karena ini menggabungkan yang saya katakan di awal tadi antara dunia norma dan yang menjudgment dengan dunia fakta, memberikan fakta. Paling tidak sebelum kita menjudge seseorang itu ya atau menilai sesuatu variabel yang terjadi di dalam masyarakat yang kita anggap menyimpang itu, kita punya wawasan yang luas terhadap kejadian itu ya. Dulu, betul ya kan, sehingga pada saat orang bicara biasa kenapa terjadi perceraian banyak ya kan, kalau ditanya istrinya pasti suami yang salah ya kan, tanya ya, tanya suami istri yang salah di situ. Tapi pernahkah kita meneliti variabel apa sesungguhnya yang menyebabkan mereka melakukan perceraian itu? Kontribusi masing-masing terhadap kondisi itu akan diteliti di situ. Maka disitulah kita mencoba mengatakan law and book dan law and action itu. Artinya apa? Kita akan meneliti kenapa hukum itu kok berbeda dengan realitasnya. Ya, kalau dia berbeda berarti ada gap, ada kesenjangan. Bagaimana kesenjangan itu? Sehingga orang bicara di sini tentang penelitian tentang kepatuhan terhadap hukum, Diana ya. Ujungnya adalah wisdom, proses pemahaman adalah terhadap semuanya ya Pak. Ya, jadi oleh itu sebenarnya menurut kita ya pada saat kita belajar sosiologi hukum itu, maka tujuan akhirnya seperti yang Diana katakan adalah kita akan menentukan atau menemukan sikap yang kita sebut dengan wise itu. Ya, wisdom itu. Filsufnya juga harus muncul di situ Pak ya. Ya, jadi kan model-model pendekatannya sama, nanti kita akan mencoba mengungkapkan dari tataran-tataran fakta, dari tataran-tataran teorinya. Jadi juga akan kita bahas beberapa sesi nanti tentang teori-teori sosiologi hukum, dan kita akan juga bicara tentang aspek filsafatnya, hakikatnya ya, dari konteks pergaulan di kehidupan di masyarakat itu. Oleh karena itu menurut kita ilmu yang menarik itu sebenarnya adalah es campur ini. Dan ini bisa ya apa penalaran dari ilmu ini itu memang di persidangan pun bisa Diana ya, dan itulah kalau sebagai lawyer umpamanya nanti kita harus paham banget dong ya Pak ya. Yang satu contoh umpamanya saja di Amerika itu ya, Bar Association, organisasi pengacaranya di Amerika itu, dia punya catatan-catatan terhadap aparat penegak hukum itu, sehingga nanti dia akan bisa meramalkan, memprediksi putusannya itu bisa seperti apa. Satu contoh umpamanya saja pada saat dia kemudian menangani perkara rape, perkara pemerkosaan umpamanya saja, lalu kemudian ini ternyata ditangani oleh Hakim X, dia akan selidiki, oh Hakim X ini ternyata adalah masuk organisasi anti kekerasan terhadap wanita, dia bisa pastikan hukumannya akan berat itu. Itu variabel sosialisnya dari variabel ideologi dari hakimnya itu. Ya, jadi itu dilajari oleh mereka dari sekian banyak karakteristik seseorang itu, sehingga ya kayak kita juga dulu Diana waktu kuliah kan, wah dosen nih enak nilainya ya, pendekatannya harus seperti ini gitu ya. Itu menggunakan variabel-variabel sosiologis yang membuat kecerdasan emosional di kita. Itulah sebenarnya manfaat dari konteks ilmu sosiologi. Kalau orang normatif itu kan pasti hitam putih, benar salah ya kan, kaku ya. Mempelajari yang tengah-tengah ini ya di antara keduanya itu. Betul, kalau ini kita harus teliti dulu dong kenapa seperti itu bisa terjadinya, sehingga mahasiswa kita punya wawasan yang lebih luas ya, lebih kaya ya Pak, mempelajari masyarakat. Istilah kita itu Diana tidak seperti katak dalam tempurung. Ya, jadi kalau orang belajar normatif aja itu seperti dalam tempurung, dunianya menjadi sempit lah. Padahal dunia ini ternyata luas ya. Saya itu langsung kebayang Pak. Dulu saya suka sekali baca novel Hercule Poirot. Jadi itu kenapa fakta-fakta hukum itu selalu mengikuti fakta sosial tadi, penyelidikan hakimnya. Oh, itu jadi seperti ini. Ya, Diana, itulah yang kita sebut kenapa dengan case-nya berbeda, bisa membongkar yang tidak terlihat gitu loh, hanya dari fakta-fakta sosial. Iya, karena itulah yang kita sebut dengan orang belajar sosial hukum tuh bisa memprediksi. Ya, memprediksi suatu kasus, satu putusan hukum. Satu contoh, ada orang datang ke kita ya, Pak, saya tanya Pak, kenapa Pak ada seseorang kok dalam kasus yang seperti ini kok dia bisa bebas, sementara dengan posisi kasus yang sama dia dihukum gitu ya. Kalau kacamata awam itu rasanya bukan saja kacamata, bukan saja kacamata awam Diana, itu juga dalam konteks kacamata orang normatif itu kan membingungkan gitu ya? Di dia. Unsurnya sama, pasalnya sama,
Ya kan perbuatannya itu juga hampir serupa kok, tapi kenapa dia mendapatkan hal yang berbeda dalam putusan itu atau dalam perlakuan itu? Ya Anda tidak bisa menjawab secara normatif kata saya. Anda jawablah kemudian secara sosial hukum. Yang pertama, siapa sih polisinya? Siapa sih jaksanya? Siapa sih hakimnya? Termasuk bagaimana kasusnya itu sendiri. Siapa sih terdakwanya? Siapa sih tersangkanya? Kekuatan ekonominya, latar belakang kehidupan sosialnya, ya kan diselidiki semua. Ya ideologinya apa? Baru Anda bisa akan menjawab, oh pantas kenapa jadi dia bisa seperti itu. Bisa dipahami kasus yang masuk kotak sama yang tetap karena orang sosial hukum tidak akan menilai baik dan buruk Diana, tapi cuma memaparkan fakta-fakta itu. Inilah yang menjadikan kenapa satu kasus itu berjalan seperti itu. Ya oleh karena itu pada saat kita melakukan penelitian di bidang hukum keluarga, kenapa ada terjadi proses pembagian waris yang tidak sesuai dengan dalam tanda petik ya prosentasi pembagian umpamanya ya yang ditentukan dalam nasnya. Itu diselidiki, ada marsalat mursal yang nanti bisa dipakai dalam asas kemaslahatan pada saat umpamanya saja ada anak angkat katakanlah yang maharagu orang tua kita. Secara struktur dia kita tidak dapat warisan. Dengan cara apa dia? Tentu bisa dengan cara wasiat atau dengan cara hibah itu nanti. Itu juga bagian dari yang kita, oh kenapa dia bukan anak kok dapat gitu ya. Dapatnya bukan dalam posisi sebagai ahli waris, tetapi dia berposisi dalam menerima hibah atau hibah wasiat tadi. Dan itu nggak bisa diganggu-gugat juga ya. Diana. Jadi itu yang kadang-kadang sosial hukum ini melihat variabel-variabel yang seperti itu. Ya yang terkadang kan kenapa orang tua kok kayaknya lebih sayang dengan si ini gitu ya, kan sebagai orang tua mungkin Diana merasakan ya dalam konteks seperti itu. Ada perilaku yang main. Ya, itulah yang menariknya kenapa kemudian sosial hukum ini diajarkan di jenjang strata 2. Kalau itu diajarkan di jenjang strata 1, takut juga nanti Diana karena strata 1 pondasinya itu belum kuat. Karena pondasi ya belajar normatif harus belajar di mereka. Nanti belum apa-apa udah bicara abu-abu ya. Jadi sebenarnya pada saat belajar sosial hukum itu memperluas wawasan kita terhadap ilmu hukum normatif yang dulu kita diibaratkan berada dalam katak di tempurung itu Diana ya. Jadi ketika ilmunya sudah dapat A dan B, dikasih lagi yang C yang berada di tengah-tengah, bagaimana untuk lebih wise, lebih memahami. Kalau mau seperti itu berarti variabel ini yang harus diikuti ya. Betul, kalau kasusnya mau masuk kotak berarti ininya harus gini. Itu fakta-fakta. Tapi itu sebenarnya soal strategi strategi lah istilahnya ya. Artinya kan sebagai tool nanti bisa saja juga disalahgunakan ya. Tapi tujuan kita sebenarnya bukan itu. Artinya kita ingin membedah satu kejadian itu yang tujuannya nanti itu kan untuk perbaikan ya. Memang variabel-variabel yang mempengaruhi secara sosial di bidang hukum itu Diana kan sekali lagi tidak saja variabel negatif, tetapi bisa juga yang bersifat positif. Umpamanya gini, pada saat kita melakukan analisa terhadap kasus hukum, hakimnya ini adalah latar belakang pendidikannya alumni di sini, siapa dulu guru besarnya, kita selidiki buku apa yang dia baca dulu ya. Iya, berarti untuk masuk ke pemikiran hakim itu kita harus menggunakan teori ini. Maka pada saat kemudian kita melakukan nota pembelaan atau katakanlah jawaban atau katakanlah kita bikin legal opini, maka kita gunakan teori-teori itu sehingga sejalan dengan pemikirannya. Jadi strategi ya, Pak, memahami ini jadi strategi. Jadi akhirnya bisa masuk di kita untuk itu. Ini dalam arti yang positif ya, Diana ya. Jadi tidak semata-mata sih sebenarnya juga punya konotasi yang negatif. Yang negatif itu juga bisa sebenarnya kita gunakan untuk sebagai alat bagi kita untuk masuk dan kemudian melakukan satu penyimpangan-penyimpangan di dalam konteks yang seperti itu dia. Karena strateginya gini, oh orang ini tidak masuk langsung lewat istrinya, oh istrinya tidak masuk lewat anaknya, lewat anaknya tidak masuk lewat siapa, kemudian dia bisa mempengaruhi pikirannya. Ini kan itu bisa digunakan strategi, termasuk strategi yang tidak baik dalam konteks seperti itu. Oleh karena itu kenapa ini diajarkan di strata 2? Karena sekali lagi ilmu ini ya dalam suatu proses pendewasaan untuk memperdalam ilmu dan sudah memperluas wawasan kita, Diana. Tetapi memang di dalam dunia sosial itu positif dan negatif tetap harus dipelajari. Kalau kita bicara positif saja kita tidak paham negatif bisa terlibas juga kan Pak. Jadi minimal paham supaya tidak ngejudge. Tapi kayaknya yang bisa dijanjikan pastinya ini kepada seluruh peserta ajar bahwa materinya tidak akan monoton gitu ya Pak ya. Jadi kita akan bikin yang seperti ini, diskusi-diskusi, lebih banyak case mungkin. Karena itu tadi hal yang baik buruk pun harus dipelajari semua supaya kita tuh tidak dalam kata
kayaknya hidup di dunia idealisme nggak bisa ya Pak ya, Yes, masyarakat Diana, karena ya. ada hal yang lucu-lucu gitu. Ya, jadi kita juga ya kan kita ini masih hidup di dunia ya Diana Iya. ya. Kalau di surga mungkin lempeng semua ya. Oke. Kita pernah diskusi dulu ya, taksi itu nggak bisa dibayar dengan pahala gitu Nah, ya. dan betul, Pak, ketika kita hanya berada di posisi positif terus Iya. tanpa mau belajar negatif, nanti stres sendiri Pak ketika Iya. melihat hal-hal yang Betul ya, terjadi. ya itu. dalam kajian-kajian filsafat tentang kemanusiaan yang juga bagian sebenarnya yang kita bicara tentang aspek-aspek filosofis dalam konteks kajian sosiologi hukum itu nanti juga akan kita sisipkan. Jadi kesempurnaan seorang manusia, kesempurnaan seorang masyarakat itu kan termasuk di dalamnya sebenarnya adalah yang negatif tadi. Tapi karena tidak mungkin di dalam kehidupan ini ya kita berhayal dunia ini bebas dari kejahatan. Itu utopia. Betul. Menurut kajian-kajian sosiologi hukum, khususnya sosiologi hukum pidana, kalau orang mengatakan kita hapuskan kejahatan dari muka bumi, ya, makanya itu akan sia-sia. Allah itu aja ya. membiarkan iblis sampai Yes, Diana. selesai dunia. Justru yang kita sebut dengan insan itu kan di pilihan ada di kita dan pada saat kemudian dipertontonkan kita itulah menjadi satu kesempurnaan sehingga dalam kajian-kajian filosofis sosiologi hukum pidana itu dia mengatakan seperti ini, kejahatan itu kan sesungguhnya sebenarnya kebaikan yang belum mendapatkan panggungnya, jadi dia belum mendapatkan panggung kebaikan dalam hidupnya sehingga dia melakukan satu kejahatan, tinggal dirubah saja kejahatannya dieliminir, Mindset gitu ya aja dia. dibikin panggung kebaikan sehingga kan banyak orang sekarang melakukan terapi secara sosial terhadap perilaku-perilaku menyimpang itu ya dalam konteks sekali lagi memberikan panggung kebaikan dalam kehidupannya sehingga muncul kesadaran. Itu juga mungkin yang kita bicara satu sisi nanti ya di dalam konteks sosiologi hukum itu Diana. Jadi memahami, mengetahui bukan berarti memberikan permisif ya Pak. Itu Betul. kan hidup pada akhirnya pilihan. Iya. Tapi kita harus pelajari bahwa ada fakta A, fakta B, fakta baik, fakta buruk. Iya. Pilihannya bukan permisif ya. Iya. Gitu. Soalnya kalau nggak dipelajari susah Pak nanti. Betul ya. Diana. Cuman karena ini di bidang hukum keluarga ya kita memang agak spesifik ya. Oke. Dalam asosiasi pengajar sosiologi hukum memang kita belajar sosiologi hukum secara umum. Tapi pada saat saya ditugaskan diminta mengajar di program studi hukum keluarga, maka akan saya arahkan kajian sosiologi hukum itu di kajian-kajian bidang hukum keluarga, khususnya bidang perkawinan dan waris tadi. Oleh karena itu banyak sekali nanti kajian-kajian contoh-contoh akan kita berikan bagaimana pendekatan sosiologi hukum terhadap bidang hukum keluarga ini. Dan kita punya keyakinan insya Allah ada manfaatnya bagi mahasiswa kita. Diana, Jadi ya. ada hal yang sifatnya spesifik, tapi nanti sekali-kali bahas yang lain. Karena dinamisnya kondisi sosial dan ini dihubungkan dengan materi kuliah ini. Ini akan dimulai per minggu depan setelah pembukaan ini ya Pak? Kuliah pembuka ini. Betul. Ya, jadi di awal-awal kuliah kan kita akan sampaikan yang kita sebut dengan rencana pembelajaran tadi ya, rencana pembelajaran studi tadi atau RPS, dan dari RPS itulah nanti kita coba breakdown ke sub-sub tema ya di dalam kajian-kajian sosiologi hukum itu, sehingga nanti sampai satu semester sekitar 16 kali pertemuan itu ya mereka akan mendapatkan wawasan tentang sosiologi hukum dan sosiologi hukum di bidang hukum keluarga itu. Oleh karena itu Diana, ikuti terus kita. Nah itu, ya. jadi kayaknya akan sangat rugi kalau ketinggalan. Kalau misalkan karena suatu hal harus tertinggal, jangan lupa save nih. Tapi mungkin Pak Saifuddin akan menyimpan juga di platform-platform yang mungkin bisa di-download atau didengarkan ulang ya. Tapi kayaknya kalau yang sudah kedua, ketiga kali lebih asik tuh yang pertama. Jadi jadi pastikan ketika jamnya kuliah itu hadir ya di Oke, ya. Jadi ini mungkin menjadi kuliah yang asik di semester genap UIN Pasca Sarjana UIN Antasari di Prodi Hukum Keluarga bersama Pak Saifuddin. Nantikan terus dan pastinya nanti ada jamnya, ada schedule-nya, dipastikan ada di situ. Kalau ada tanya-tanya nanti juga akan disampaikan platformnya apa, apakah pakai Google Meet atau pakai WA atau pakai apapun nanti akan disampaikan oleh Pak Saifuddin. Betul Diana. Oke Pak Saifuddin, kita tinggal membuat materi-materi serunya lagi untuk seluruh peserta aja. Betul, inilah yang kita sebut tantangan kita belajar di era virtual. Hari ini sudah kita mulai merubah metode dan cara pembelajaran dan bahan ajarnya dari bahan ajar yang kita biasa lakukan secara tertulis. Bahan ajar itu kita akan coba integrasikan ke bahan yang bersifat virtual.
tentu nanti kita akan membuat di SC channel kita seri perkuliahan sosiologi hukum kita. Jadi bisa dicek. Jangan lupa subscribe Ya. SC channel. Nanti akan ditampilkan tuh di sini nih. SC channel. harus jadi apa subscriber kami. Betul. Gitu loh kan Ya, supaya ya, ada. ya. Oke. Oke, Diana Baik, ya. Pak, terima kasih. Sama-sama. Ini juga bagi kami di SC Channel jadi konten juga karena saya yang awam itu di sana ada Mas Kiki. Hai Mas Kiki. Mas Kiki juga jadi belajar hukum karena memang apalagi ini hukum sosial ya, sosiologi Ya, hukum ini menjadi hukum yang harus diketahui juga oleh kita. Betul, ya. Bukan untuk mendapat gelar kalau kami untuk mendapat ilmu. Oke, terima kasih Pak. Sama-sama. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam Sampai warahmatullahi jumpa di edisi berikutnya.